Kali ini saya akan membawa katekesi ekologi dengan tema interpretasi paham antroposentris dalam kitab Kejadian dengan problem kerusakan hutan terkait penebangan pohon secara berlebihan. Masuk pada materi inti katekesi kisah, yaitu terkait situasi dan persoalan kerusakan hutan di sekitar kita. Kerusakan hutan merupakan salah satu kategori persoalan lingkungan yang memberi kontribusi besar terhadap krisis lingkungan. Berbagai pihak menyuarakan keprihatinan yang mendalam atas kerusakan hutan yang terus terjadi. Akibat-akibat dari kerusakan hutan yaitu pertama, lapisan tanah semakin rusak dan terdegradasi termasuk erosi, longsor, dan banjir pada musim hujan. Lalu yang kedua, terjadi kekeringan pada musim kemarau yang mengakibatkan terancam hilangnya sumber mata air, sumber air minum, dan sumber air untuk membantu aktivitas pertanian. Lalu adanya tingkat kesuburan tanah akan menurun dan menghilang. Lalu keempat yaitu hutan yang menjadi sumber bahan baku obat-obatan akan hilang juga potensinya. Dan yang terakhir yaitu hilangnya keanekaragaman hayati, flora dan fauna. Apa kira-kira penyebab kerusakan hutan? Yang pertama yaitu adanya kebakaran hutan secara sembarangan. Kedua, penebangan pohon secara berlebihan. Ketiga, perkebunan monokultur. Keempat yaitu pembukaan hutan untuk pertambangan. Dalam katekesi kita terkait dengan kerusakan hutan, persoalan khusus yang mau diambil yaitu terkait dengan penebangan pohon secara berlebihan. Fenomena penebangan pohon secara liar sering terjadi di lingkungan masyarakat. Manusia tidak dilarang untuk menebang pohon jika itu memenuhi kebutuhan, tetapi menebang pohon karena kerakusan akan kebutuhan yang berlebihan, itulah yang patut untuk kita soroti. Penebangan pohon secara liar sebetulnya tanpa disadari secara berangsur-angsur akan memberi dampak buruk terhadap lingkungan alam ciptaan yang ada. Tindakan manusia terkait penebangan pohon secara berlebihan tanpa disadari oleh manusia yaitu manusia membuka lahan perkebunan di daerah-daerah pegunungan yang sebetulnya terancam banjir atau longsor. Lalu manusia melepaskan hewan ternak di hutan yang menyebabkan gundulnya segala tanaman di hutan seperti pepohonan dan tumbuhan kecilannya. 3. Masyarakat dengan sengaja menebang pohon karena untuk kebutuhan tanaman hijau sebagai makanan ternak. Lalu masyarakat sering melepaskan atau mengembalakan hewan ternak di hutan. Dan yang terakhir yaitu lebih parahnya itu menebang pohon secara berlebihan karena ingin mendapatkan keuntungan. Keprihatinan dan kepedulian penebangan pohon secara berlebihan, pemerintah Indonesia sendiri sudah menetapkan norma atau undang-undang yang mengatur tentang perlindungan hutan terkait penebangan pohon secara berlebihan. Seperti yang terkandung dalam Undang-Undang RI Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan dan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2013 tentang perusakan hutan. Bukan hanya itu, keprihatinan dan kepedulian ini juga dalam lingkungan masyarakat sering melaksanakan sosialisasi terkait perlindungan hutan agar hutan yang terancam kerusakan setidaknya dapat teratasi. Kegiatan yang sering dilakukan masyarakat yakni melakukan reboisasi, penghijauan kembali di wilayah yang telah tandus. Lalu masyarakat sering melakukan program penanaman 1000 pohon. Seperti kita temukan banyak lembaga atau organisasi baik dari gereja, sekolah atau masyarakat yang mana sangat antusias memiliki visi dan misi dalam gerakan pelestarian lingkungan hidup. Masuk pada deep ekologi dan teologi, kita diajak untuk bersama-sama berefleksi. Menanggapi penyebab terjadinya penebangan pohon secara berlebihan yang telah dibahas sebelumnya, dapat kita simpulkan bahwa manusia sampai saat ini masih menganut paham antroposentris, perspektif yang menganggap bahwa manusia adalah pusat dari alam semesta. Maka, perlu bagi kita untuk kembali menginterpretasi teologi penciptaan itu dengan tepat. Pertama, yaitu pada Kejadian 1:26 dikatakan manusia diciptakan menurut gambar Allah, tetapi malah disalahartikan. Karena istimewa, manusia seolah-olah menganggap bahwa Allah memberikan keistimewaan kepada manusia untuk menganiaya, mengeksploitasi ciptaan yang lain. Semestinya kita berefleksi bahwa ciptaan menurut gambar Allah berarti manusia dipanggil untuk hidup dalam hubungan yang akrab dan pribadi dengan penciptanya. Kedua, dari kitab Kejadian bab 7-28 dapat kita temukan pula dua kata yakni taklukkanlah dan berkuasalah. Dari dua kata tersebut, perintah Allah untuk manusia semestinya disadari. Dua paham ini disalahartikan atau ditafsirkan secara salah oleh manusia, sehingga manusia menyalahgunakan alam dengan kebebasannya.
Semestinya atau dan seharusnya dua kata tersebut kita artikan sebagai perintah Allah untuk memberi kuasa dalam memelihara dan bertanggung jawab dengan menggunakan segala ciptaan alam ini secara bijaksana. Penutup, memperjuangkan kelestarian lingkungan hidup bukanlah hal yang mudah. Ada pihak tertentu yang masih berparadigma antroposentris, hanya berorientasi meraup keuntungan. Interpretasi atas antroposentris tersebut hendaknya diubah. Manusia semestinya dan seharusnya menempatkan alam sebagai bagian dari integral dari karya ciptaan Allah. Perlulah bagi kita untuk kembali berpikir bahwa segala sesuatu yang ada di dunia ini adalah milik Allah. Pusat perhatian kita sebetulnya berpusat kepada Allah. Paham penciptaan dalam kitab suci dipahami dengan memelihara, melestarikan, dan mempertanggungjawabkan segala lingkungan hidup ini dengan baik. Gereja pun dalam Laudato Si mengajak kita untuk kembali sampai pada sebuah pertobatan ekologis. Maka dari itu, baik gereja, keluarga, atau setiap individu mempunyai peran penting masing-masing dalam menjaga dan melestarikan lingkungan. Baik, sekian katekesi kita kali ini. Semoga katekesi ini dapat bermanfaat untuk kita semua.